Halo guys, apa kabar kalian semua? Balik lagi di channelku, channel kita semua. Apalagi kalau bukan PC Movie. Di video kali ini kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya, yaitu Rush Hour 2. Bagi kalian yang belum menonton video sebelumnya, boleh ditonton terlebih dahulu agar kalian tidak bingung. Film yang disutradarai oleh Brett Ratner ini dirilis pada tahun 2001 dan diperankan langsung oleh sang legenda kungfu, yaitu Jackie Chan. Film Rush Hour 2 ini menceritakan tentang masa liburan Carter dan Lee di Hong Kong. Namun di saat mereka sedang menikmati liburannya, tiba-tiba mereka mendapatkan sebuah misi dadakan, yaitu untuk menangkap pelaku di balik meledaknya bom di dalam sebuah gedung. Akankah Lee dan Carter berhasil menangkap pelakunya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang berpakaian serba hitam sedang memasuki sebuah gedung kedutaan Amerika di Hong Kong. Wanita misterius itu memasuki kantor dengan membawa sebuah amplop yang entah apa isinya. Dan saat wanita itu keluar dari kantor tersebut, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan yang sangat besar. Scene berpindah ke sebuah kota yang ramai. Di sana terlihat Lee dan Carter yang baru saja tiba dari Amerika dan sedang menikmati liburannya di Hong Kong. Di sana Lee dan Carter tanpa sengaja bertemu dengan dua orang wanita. Dan Carter pun dengan pedenya mulai menggombali kedua wanita itu dengan bermodalkan sebuah buku catatan berbahasa Cina. Namun sayangnya karena pelafalan yang diucapkan oleh Carter salah, dia bukanlah menggombali wanita itu, akan tetapi malah memberinya kata-kata cabul, yang mana hal itu membuat kedua wanita itu pergi. Saat di perjalanan, Lee tiba-tiba mendapatkan telepon dari atasannya, yang mana atasannya berkata kalau baru saja terjadi sebuah kasus pengoboman di dalam gedung kedutaan Hong Kong. Dan atasannya meminta Lee untuk pergi menyelidiki kasus pengoboman itu. Atasannya memperkirakan kalau kasus pengoboman ini berkaitan dengan sebuah geng mafia yang sangat besar di Hong Kong, yaitu Triad. Dan geng itu dipimpin oleh seorang pria yang bernama Ricky Tan. Setelah mendapatkan misi dari atasannya, Lee kemudian mengajak Carter untuk ikut dengannya memecahkan misi tersebut. Namun Carter yang memiliki niat untuk liburan di Hong Kong tentu menolaknya. Lee pun tidak kehabisan akal. Dia lalu berkata kepada Carter kalau dia akan mengajak Carter untuk pergi ke sebuah klub malam untuk merayakan sebuah pesta besar. Carter yang sedang mendengarnya pun langsung menyetujuinya dan ikut pergi bersama Lee. Okay, well let's go party then. Hey, this is nice. Hey, cutie. Sampainya di klub itu, Lee langsung pergi meninggalkan Carter dengan alasan dia ingin ke toilet. Padahal sebenarnya dia ke sana untuk mencari sebuah informasi tentang keberadaan Ricky Tan. Saat sedang mencari di klub itu, Lee lalu melihat sebuah ruangan yang diperkirakan adalah ruangan dari Ricky Tan. Dan saat Lee ingin memasukinya, tiba-tiba dia dicegat oleh beberapa orang di sana. Dan untuk mengurangi kecurigaan, Lee kemudian berpura-pura kalau dia salah memasuki ruangan yang dia kira adalah toilet. Beralih ke Carter. Terlihat di sana Carter yang sedang duduk dengan perasaan kesal. Karena bukannya musik indah yang dia dengarkan, akan tetapi malah suara nyanyian jelek dari seorang pria Mandarin. Merasa dirinya lebih pantas, Carter pun lalu pergi menaiki panggung dan mulai bernyanyi. Terlihat orang-orang di sana mulai menikmati pesta itu setelah melihat aksi dari Carter. Dan karena aksinya juga, Carter mulai disukai oleh orang-orang di sana. Lee yang melihat aksi dari Carter, dia pun langsung memanggilnya. Lee lalu memberitahunya kalau klub ini sebenarnya adalah markas dari sebuah gangster. Dan tujuan mereka ke sana adalah untuk menyamar dan membongkar dalang di balik aksi pengoboman di gedung kedutaan Amerika. This is a gangster bar. We are here undercover. This man of Trias, the most deadly gang in China. Karena kesal telah dibohongi oleh Lee, Carter pun lalu mengambil rencana yang ada di kantong Lee dan berkata di hadapan orang-orang dengan menggunakan bahasa Cina. Namun karena pelafalan yang dia ucapkan salah,
Tak ada seorang pun di dalam gedung itu yang mengerti ucapannya. Dan juga karena kebodohannya, Carter pun tanpa basa-basi langsung menanyakan di mana keberadaan Ricky Tan. Mendengar itu, Lee pun menjadi panik dan berkata kalau Carter sedang mabuk berat. All the triads and the ugly women on this side. All right, who in here know Ricky Tan? 各位對唔住，我朋友飲多咗，而家咧疏疏地。 Di tengah percakapan itu, tiba-tiba muncul segerombolan anak buah Ricky Tan yang dipimpin oleh seorang perempuan yang bernama Huli. Lee yang memang sedang mencari Huli, kemudian dia pun langsung pergi mengejarnya dan diikuti oleh Carter. I'm taking everybody. Di sebuah pasar, Huli dan anak buah dari Ricky Tan mulai kabur dari kejaran Lee dengan menaiki sebuah bambu yang ada di sana. Lee yang merupakan seorang ahli kungfu akhirnya dapat mengalahkan seluruh anak buah dari Ricky Tan. Namun saat ingin menangkap Huli, Lee malah tertipu dengan gerakan darinya yang mengakibatkan Lee harus bergelantungan di bambu. Tepat saat Huli ingin menjatuhkan Lee, tiba-tiba Carter datang dan ingin menolongnya. Namun lagi-lagi karena kecerobohannya, dia tidak memperhatikan kalau selama ini Huli ada di belakangnya. Lalu Huli pun mendorong Carter dan mengakibatkan Carter ikut bergelantungan bersama Lee. It's very strong. Keesokan harinya terlihat Carter yang marah kepada Lee, karena di malam itu Lee telah menipunya. Namun sebagai gantinya, Lee kemudian membawa Carter ke sebuah tempat pijat, yang mana di sana terdapat banyak sekali wanita-wanita cantik. Melihat itu, Carter pun menjadi senang dan memaafkan kesalahan dari Lee. Namun sebenarnya tujuan utama dari Lee pergi ke sana adalah untuk pergi menemui Ricky Tan, karena dia mendapatkan info kalau Ricky Tan sedang ada di sana. Saat Lee dan Carter sedang asik mendapatkan pijatan-pijatan dari para wanita itu, tiba-tiba Ricky Tan lewat di hadapannya. Melihat itu, Lee pun lalu pergi untuk meminta bantuan. Namun lagi-lagi Carter berulah. Setelah mengetahui kalau dia adalah Ricky Tan, Carter langsung mendatanginya dan membanting laptop miliknya. Yang mana hal itu membuat para anak buah dari Ricky Tan menjadi marah. Little Ricky. Lee yang melihat itu sontak menjadi panik dan menghalangi Carter. Di sana, Lee kemudian meminta kepada Ricky Tan untuk ikut bersamanya ke kantor polisi untuk dimintai keterangan mengenai ledakan bom yang baru-baru ini terjadi. Ricky Tan yang tidak ingin berurusan dengan polisi, lalu memutuskan untuk pergi. Namun lagi-lagi Carter membuat masalah dengan menarik Ricky yang mengakibatkan anak buahnya marah dan mulai menyerang mereka berdua. Di tengah perkelahian, Lee dan Carter mulai berdebat seperti biasanya. Namun setelah itu mereka pun langsung menyerang anak buah dari Ricky dengan serangan gabungannya. Dan karena saking semangatnya, Carter pun tanpa sadar juga ikut memukul wajah Lee. Dan akhirnya mereka berhasil mengalahkan anak buah dari Ricky Tan. Namun baru saja mereka senang, tiba-tiba datang anak buah dari Ricky yang lain. Yang mana karena kalahnya jumlah, Carter dan Lee pun hanya bisa pasrah. Dan akhirnya mereka dibuang di pinggir jalan tanpa sehelai benang pun. Dan tentu saja hal itu membuat mereka berdua menjadi pusat perhatian orang-orang. Di kantor kepolisian diperlihatkan komandan dari Lee yang bernama Chin sedang bersama dengan seorang agen FBI yang bernama Starling. Di sana Starling meminta kepada Chin agar kasus ini diselesaikan oleh agen-agen dari FBI. Namun Chin yang tidak setuju dengan perkataan Starling, dia lalu menolaknya. Di sini Chin mengizinkan FBI untuk ikut dalam memecahkan kasus ini. Namun kasus tersebut tetap harus dipimpin oleh kepolisian Cina, yaitu Lee. Mr. Steele, Hong Kong. Chief Inspector Lee will supervise your people. Saat mereka berdua sedang berbincang, tiba-tiba Lee dan Carter memasuki kantor dengan keadaan tanpa busana. Setelah Lee berpakaian, dia lalu datang menemui Starling. Di sana, Starling meminta kepada Lee untuk menjauh dan jangan ikut campur dengan kasus tersebut.
Starling berkata kalau kasus ini sebenarnya lebih besar dari Ricky Tan ataupun geng Triad. Dan juga Starling memberitahu kalau saat kejadian pengeboman itu, ada 2 agen FBI yang juga sedang menyelidikinya. Namun naas kedua agen itu ikut terkena ledakan dari bom. Dan karena hal itu, Starling datang ke Hong Kong untuk meminta Lee agar tidak ikut campur. Di sisi lain terlihat Carter yang baru keluar dari sebuah ruangan. Di sana Carter berpapasan dengan seorang wanita yang masuk ke dalam gedung polisi dengan membawa sebuah amplop dan masuk ke dalam ruangan yang sebelumnya Carter datangi. Dan tak lama setelah dia memasuki ruangan itu, tiba-tiba terjadi ledakan yang sangat besar yang menghancurkan ruangan tersebut. Mendengar suara ledakan itu, Lee pun langsung mendatanginya. Di sana terlihat Lee yang sangat sedih karena dia mengira kalau Carter masih di dalam ruangan itu dan mati akibat ledakan dari bom. Padahal sebenarnya Carter sedang pergi jalan-jalan untuk menikmati liburannya berkeliling Hong Kong. Saat sedang jalan-jalan keliling kota, tanpa disengaja Carter di sana melihat keberadaan dari Ricky Tan dan juga anak buahnya yang baru saja keluar dari sebuah gedung. Karena tidak ingin gagal lagi menangkap Ricky Tan untuk kedua kalinya, Carter pun langsung memanggil taksi dan mengejar mobil yang dinaiki Ricky Tan. Lee yang masih tidak percaya Carter akan pergi secepat itu, dia pun menghibur kesedihan dirinya dengan mendengarkan musik dan berkeliling menggunakan mobil. Dan saat di perjalanan, Lee mendapatkan sebuah telepon dari Chin. Dalam percakapannya, Chin memberitahu kepada Lee kalau malam ini Ricky Tan akan mengadakan sebuah pesta besar dalam sebuah kapal pesiar. Dan dia pun meminta Lee untuk menangani misi kali ini tanpa menunggu kedatangan dari agen FBI. Setelah mendapatkan informasi itu, Lee kemudian langsung pergi ke tempat di mana pesta itu dilaksanakan. Berpindah ke Carter yang baru saja sampai di pelabuhan. Saat baru saja memasuki pesta itu, Carter langsung tertarik dengan seorang wanita yang sangat cantik yang bernama Isabel. Di sana Carter mulai mengeluarkan jurus gombalnya untuk menggoda Isabel. Dan juga dia berkata kalau kapal yang dinaiki mereka berdua adalah kapal miliknya. Di sana Isabel berkata kepada Carter, apa nama dari kapal miliknya itu? Namun Carter dengan ngasal lalu menjawab, kalau kapal ini bernama SS Minnow Johnson. The SS Minnow Johnson. Dan tanpa dia ketahui, ternyata kapal itu bernama Red Dragon. Dan kapal itu adalah kapal milik teman dari Isabel sendiri. Mendengar itu, Carter pun merasa malu dengan Isabel. Tak lama setelah itu, kemudian datang seorang om-om yang merupakan teman bisnis dari Ricky Tan, yang bernama Stephen Ryan, dan pergi membawa Isabel. You Stephen Rain, right? You own half of Los Angeles. See you later, Stevie. Berpindah ke Lee yang sudah berhasil masuk ke dalam kapal itu. Saat sedang menyelidiki kapal tersebut, tanpa sengaja Lee berpapasan dengan anak buah dari Ricky Tan. Melihat kesempatan itu, Lee kemudian menyerangnya dan menanyakan pertanyaan kepadanya tentang di mana keberadaan Ricky Tan. Namun saat Lee sedang menginterogasinya, tiba-tiba dia dikagetkan dengan keberadaan Carter yang ternyata masih hidup. Carter yang tidak mengetahui ledakan itu pun menjadi bingung, karena Lee berkata kalau dia telah mati. Connor, who died, Lee? Don't nobody understand the words that are coming out of your mouth, man. Namun di tengah perdebatan mereka berdua, tiba-tiba datang 2 anak buah dari Ricky Tan yang kemudian membawa Lee dan Carter pergi menemuinya. Saat berjalan menemui Ricky Tan, Lee melihat Ricky yang sedang memarahi Lee karena dia telah gagal dalam menjalankan misinya. Lalu Ricky memberitahu kepada Lee kalau dia tidak ada hubungannya dengan kasus ledakan yang baru-baru ini terjadi. Dan Ricky mengira kalau itu adalah ulah dari saingannya karena tidak suka dengan keberadaan Ricky di dalam geng Triad. Di sana Ricky juga meminta kepada Lee supaya dia membantunya untuk pergi keluar dari Hong Kong. You gotta get me out of Hong Kong right away. Di tengah perbincangan antara mereka, tiba-tiba Lee dan anak buahnya muncul dan menembak Ricky, yang menyebabkan Ricky langsung terkapar dan jatuh ke lautan. Lee yang melihat itu pun langsung lari dan mengejar Lee. Namun saat ingin mengejarnya, anak buah dari Lee lalu menutup pintu dan menghadang Lee, dan terjadilah perkelahian. Di sisi lain terlihat Lee yang ingin melarikan diri. Namun saat dia ingin pergi, tiba-tiba Carter muncul.
Dan tanpa berpikir lama, Huli langsung menendangnya. Carter yang tidak terima diperlakukan seperti itu, dia pun lalu menantang Huli untuk bertarung melawannya. Namun dengan satu tendangan di wajah, Carter pun langsung KO. Dan Lee kemudian pergi menggunakan sebuah speedboat. Akibat dari kejadian yang terjadi di kapal itu, Lee akhirnya diberhentikan dari misi ini. Sedangkan Carter dia akan dipulangkan kembali ke negeri asalnya, yaitu Amerika. Dan saat di bandara, dia lalu bercerita kepada Carter kalau sebenarnya dia sudah mengenal Ricky sangat lama. Karena ternyata Ricky dulu adalah rekan dari ayahnya Lee. Saat ayahnya Lee sedang menyelidiki kasus Triad, dia lalu dikhianati oleh Ricky yang ternyata dia adalah anggota dari Triad itu sendiri. Dan ayah Lee meninggal karena menyelidiki kasus mengenai Triad. Karena kasihan melihat nasib dari Lee, Carter pun memberitahu hasil dari penyelidikannya kepada Lee dan mengajak Lee untuk pergi ke Amerika. Di dalam pesawat, Carter bercerita kalau dia mencurigai Stephen Rand sebagai salah satu dalang dari kasus pengoboman itu. Karena saat di kapal, dia melihat Stephen yang sangat tenang walaupun di sekelilingnya sedang terjadi pertarungan dan tembak-tembakan. Dan juga dia berkata kalau tidak mungkin seorang miliuner datang jauh-jauh ke Hong Kong hanya untuk membuang-buang waktu. Rich white man is Stephen Rand. Who? Now, I'm gonna tell you something. When people start shooting, white people ain't that cool. Di dalam hotel terlihat Lee dan Carter yang sedang memata-matai kamar milik Stephen. Di sana mereka melihat keberadaan Stephen yang sedang bersama dengan Isabel. Namun saat Stephen pergi dari ruangannya, Lee dan Carter langsung disuguhi dengan pemandangan yang sangat indah. She took her skirt off. Saat mereka sedang menikmati pemandangan itu, tiba-tiba datang seorang wanita misterius yang memberikan sebuah amplop besar kepada Isabel. Karena mengira kalau amplop itu adalah bom, Lee dan Carter langsung lari menuju kamar Isabel dan membuang amplop yang ada di tangannya. Come on, this way. Where should we go? Be careful. Namun mereka salah, ternyata amplop itu berisikan bergepok-gepok uang palsu. Dan di sini terungkap kalau sebenarnya Isabel adalah agen dari Amerika Serikat yang sedang bertugas untuk menyelidiki pergerakan dari Triad. Di dalam apartemennya, Isabel menjelaskan kalau saat ini Triad sedang menciptakan uang palsu yang terbuat dari kertas keren yang memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sampai-sampai bank besar pun tak bisa membedakan yang mana uang asli dan uang ciptaan dari Triad. Dan Isabel menjelaskan kalau Ricky dan Stephen sudah terlibat dalam kasus uang ini. Dan juga ternyata Triad sudah melakukan itu sejak 5 tahun yang lalu. Mendengar itu, Lee pun berspekulasi kalau orang yang telah membunuh ayahnya bisa jadi adalah Ricky. Dan dia juga menduga kalau terbunuhnya Ricky akibat dari Huli yang menginginkan alat pencetak uang itu. Isabel juga menjelaskan bagaimana cara membedakan uang palsu dan asli. Yang mana jika uang palsu dibakar, dia akan berwarna merah menyala, sedangkan uang asli tidak. So what in the hell they gonna do with $100 million of phony money? Right. You know what? Maybe that's where you can help us, guys. Karena mereka memiliki tujuan yang sama, akhirnya mereka pun bersepakat untuk bekerja sama dalam menyelidiki kasus tersebut. Penyelidikan pun dimulai. Saat keluar dari apartemen Isabel, Carter mengajak Lee untuk menemui seseorang temannya, yang ternyata temannya itu adalah seorang bandar judi. Di sana Carter menjelaskan kepadanya terkait uang palsu itu. Namun ternyata teman dari Carter sudah mengetahui tentang itu. Dia curiga karena sebelumnya ada seseorang yang kalah judi dengan sangat besar. Namun dia mampu membayar uang kekalahannya itu padahal orang tersebut hanyalah seorang pekerja biasa. Untuk membuktikannya, Carter pun meminta uang dari orang tersebut. Dan benar saja saat Carter membakar uang itu, apinya memiliki warna merah yang sangat cerah. Oh, it's fake. Cat named Zane worked down at Rain Plaza. Setelah mendapatkan bukti tersebut, Lee dan Carter langsung pergi menemui tempat orang itu berada, yang ternyata orang itu bernama Zing. Sesampainya di tujuan, Lee dan Carter langsung bertanya kepada seorang resepsionis tentang keberadaan dari Zing, yang ternyata dia adalah Zing sendiri. Mengetahui kalau Lee dan Carter adalah polisi, Zing pun langsung melarikan diri ke belakang gedung itu. Namun ternyata di luar gedung, di sana terdapat Huli dan juga anak buahnya yang sedang berkumpul. Dan juga terlihat Isabel yang sedang menyamar ikut dalam rombongan anak buah dari Huli. Karena tak ingin identitasnya terbuka, Isabel lalu memukul Carter dan Lee hingga mereka berdua pingsan dan membawanya dengan sebuah truk.
Saat terbangun dari pingsannya, mereka merasa bingung karena dia dikelilingi oleh patung-patung besar. Dan saat Lee mencoba untuk kabur dari ikatan itu, tanpa sengaja Lee menjatuhkan salah satu dari patung itu, yang ternyata isi dari patung tersebut adalah uang. I'm taking this for evidence. Saat Carter sedang memungut uang itu, Lee tersadar kalau mereka sudah sampai di tujuan, dan mereka pun memanfaatkan kecerobohan orang-orang itu dan pergi melarikan diri. Setelah berhasil kabur dari orang-orangnya Lee dan Carter pun mencoba pergi melewati gorong-gorong. Dan saat mereka keluar dari saluran itu, ternyata mereka sudah berada di Las Vegas. Las Vegas? Dan di sana mereka melihat sebuah gedung dengan tulisan Red Dragon. Melihat itu, Carter pun teringat kalau kapal yang sebelumnya dia naiki juga bernama Red Dragon. Menyadari itu, Lee dan Carter pun langsung pergi ke gedung itu. Sesampainya di dalam gedung, Lee dan Carter melihat Stephen Rain yang sedang meresmikan kasino Red Dragon miliknya. Dan saat Lee sedang memperhatikan kondisi di sana, tiba-tiba dia ditarik oleh seorang wanita yang mengajaknya untuk berdansa. Yang ternyata dia adalah Isabel. Di sini Isabel meminta kepada Lee untuk mengikuti dua orang petugas yang sedang membawa sebuah kotak besar. Karena Isabel mengira kalau mesin pencetak uang itu ada di dalam ruangan yang dimasuki oleh dua petugas tadi. That's the soft counter roll. We think the plates are in... Dancing. Dancing? Setelah mendapatkan info itu, Lee kemudian memberitahukannya kepada Carter tentang keberadaan mesin pencetak uang itu. Carter yang mengetahuinya langsung membuat sebuah rencana, yang mana Carter akan mengalihkan pandangan petugas dengan berbuat rusuh di sana. Dan saat petugas itu sedang sibuk dengan Carter, Lee diam-diam masuk ke dalam ruangan itu. Namun sayangnya saat Lee memasuki ruangan itu tanpa sengaja dirinya terlihat oleh CCTV. Dan saat dia telah masuk ke tempat percetakan uang, tiba-tiba semua CCTV yang ada di sana mengarah ke wajahnya. Yang tentu saja keberadaannya langsung diketahui oleh petugas di sana. Dan terjadilah sebuah perkelahian. Lee yang awalnya berhasil melawan orang-orang itu, namun tiba-tiba dia dikalahkan oleh Lee dan anak buahnya. Dan untuk mengancamnya, Lee lalu memasukkan sebuah bom ke dalam mulutnya, yang mana bom itu bisa meledak kapan saja dengan kendali dari Lee. Lalu Lee mengajak Lee ke sebuah ruangan. Dan betapa kagetnya Lee saat mengetahui ternyata Ricky masih hidup dan dia hanya memasukkan kematiannya agar bisa kabur dari kejaran FBI. Now that's a real American dream. Like father, like son. Setelah memberitahu kalau dirinya masih hidup, Ricky kemudian pergi untuk menemui Stephen Rain karena dia memiliki kecurigaan terhadap dirinya. Dan saat Lee ingin dibunuh oleh Lee dengan menggunakan remote itu, tiba-tiba Isabel langsung menyerang Lee dan menggagalkannya untuk membunuh Lee. Akibat dari perkelahian itu, Lee pun terjatuh dan terjadilah keributan di sana. Setelah keributan itu, akhirnya Lee berhasil lepas dari bom yang ada di mulutnya. Lalu diperlihatkan Carter yang lagi-lagi berhadapan dengan Lee. Dan karena keberuntungannya, akhirnya Carter berhasil selamat dari tusukan Lee dan berhasil mengalahkannya. Berpindah ke Ricky yang sedang menuju ke ruangannya. Dan ternyata firasatnya selama ini benar. Dia melihat sendiri rekan bisnisnya yaitu Stephen sedang mencuri cetakan uang miliknya. Ricky yang kesalahkan ulahnya itu, dia pun langsung mengeluarkan sebuah pisau dan membunuhnya. Tepat sebelum Ricky keluar dari tempat itu, tiba-tiba Lee datang. Dan betapa kagetnya dia saat melihat tubuh dari Stephen yang sudah tergeletak tak bernyawa. Kemudian Lee pun langsung menghentikan Ricky untuk melarikan diri. Already dead. Hey, Ricky, how you doing? Saat Lee sudah berhasil memojokkan Ricky, tiba-tiba dia teralihkan oleh kedatangan Carter. Dan perkelahian untuk kedua kalinya pun terjadi.
Namun kali ini, Lee berhasil mengalahkan Ricky dengan menendangnya yang mengakibatkan Ricky terjatuh dari dalam gedung dan mendarat di atas sebuah mobil. Good kick, Lee. Namun sayangnya perkelahian itu belum berakhir. Setelah berhasil mengalahkan Ricky, tiba-tiba Holly masuk dan membawa sebuah bom dan mengancam akan meledakkan mereka semua. Namun tepat sebelum Holly meledakkan bom itu, Lee dan Carter lalu melompat dari jendela dan bergelantung di atas kabel. Dan mereka pun berhasil mendarat dengan selamat. Di akhir film diperlihatkan Lee yang mendapatkan sebuah ucapan terima kasih dari Starling. Namun tidak hanya itu, Lee juga mendapatkan sebuah ciuman hangat dari Isabel. Dan akhirnya Lee dan Carter pun pergi kembali untuk menikmati liburannya yang sebelumnya sempat tertunda. New York City? First class. The Plaza Hotel? Dan film pun tamat. Terima kasih semua sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video berikutnya.